Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini mata kuliah auditing 1. Auditing 1. Ini pertemuan ke-9 ya. Pertemuan 9. Jadi pertemuan 9 ini kita bahas masalah persediaan. Jadi nanti kalau kita ada waktu kita balik lagi ke piutang dagang. Kemarin saya ada kasih soal ya untuk piutang dagang auditing ya. Cara mau menghitung bagaimana kita menampilkan berapa piutang sebenarnya atau istilahnya net realizable value-nya piutang dagang kurang akumulasi penyusunan, tapi jalannya harus berliku-liku. Ini pun juga gitu ya, ini kita masalah persediaan. Saya nggak lagi ini ya, macam mana meriksa persediaan, nanti lihat aja di buku ya. Di sini ada cara-cara meriksa persediaan gitu ya. Bukunya bisa aja pakai buku ini juga bisa ya, auditing ini, atau buku Sukrisno juga bisa. Yang saya mau ajarkan ini maksudnya memecahkan satu masalah ya, satu masalah yang kita pelajarin waktu dasar-dasar akuntansi ya. Jadi gini ya, dasar akuntansi itu kita pertama dulu persediaan nih, kita kan gini ya, persediaan awal ini awal XX ya, kemudian pembelian gitu dia nanti ya, pembelian X ya tambah barang tersedia untuk dijual, ini XX, kemudian kurang persediaan akhir, ini ya X kurang, maka ini sama dengan HPP ya, HPP. Jadi kalau kita taruh nanti di sini dia penjualan gitu ya, penjualan ini XX ini ketemu sama ini, maka dia jadi laba kotor. Itu dia. Cerita kita mau cerita yang ini ya. Jadi cerita persediaan akhir ini ya, kita dulu udah pernah kita pelajarin waktu mau menghitung berapa nilai persediaan akhir ya. Bisa menggunakan metode FIFO, LIFO, APRIT ya. Ketiga-tiga metode ini karena hasilnya di sini dia berbeda, maka HPP-nya juga akan berbeda. Kemudian laba kotornya juga dia akan berbeda. Gitu dia nanti ya. Kemudian dalam persediaan akhir ini ya, kita ada namanya FOB shipping point ya. Jadi FOB shipping point ini umpama kita dari satu provinsi ke provinsi lainnya ya, atau bisa juga kita mau dari luar negeri juga bisa. FOB shipping point ini adalah barang baru dicatat sebagai pembelian pada saat barang itu diserahkan kepada ekspedisi ya, atau pada saat barang itu naik ke atas kapal ya. Jadi umpama kita dari Surabaya lah gitu ya, udah naik barangnya ke atas kapal, kita menggunakan FOB shipping point ya. Begitu dia naik di atas kapal, udah diserahkan kepada pengangkutan, istilahnya diserahkan pengangkutan, maka kita udah boleh di sini mencatat sebagai pembelian ya. Padahal persediaan akhirnya nanti waktu kita tengok dia kecil fisiknya. Kenapa? Karena ada barang dalam perjalanan, istilahnya nanti namanya good in transit. Jadi nanti ya, good in transit. Ini barang dalam perjalanan. Jadi nanti ya.
Jadi dulu udah pernah kita pelajari nih. Jadi barang perjalanan ini maksudnya waktu kita melakukan pemeriksaan fisik di sini, ya, administrasinya lebih besar daripada fisiknya, fisik barangnya. Kenapa? Karena barangnya masih dalam perjalanan. Kemudian ada juga namanya barang konsinyasi, ya, barang konsinyasi. Kalau ini gini, barang konsinyasi ini ini biasa ya. Kalau kita jualan kan sering ada barang konsinyasi. Orang titip barang sama kita, ya. Di fisik barang ini nanti di persediaan akhir fisiknya bertambah, tapi bukan barang kita ini, ya. Maka nanti di persediaan akhirnya harus kita keluarkan dia, karena bukan barang kita. Jadi nanti ada namanya consignment in, consignment out, ya. Kalau consignment in ada barang orang sama kita, tapi bukan barang kita, walaupun dia ada di persediaan sini, ya. Waktu kita hitung nanti, persediaannya kok besar, rupanya bukan barang kita. Ada sebaliknya, waktu kita periksa di sini kecil, ya, kalau menurut administrasinya besar, kok fisiknya kecil, ternyata ada barang kita juga di tempat orang, consignment out, ke sana dia nanti, ya. Jadi kita nanti ada ketemu dengan barang dalam perjalanan, ya. Kemudian ada namanya FOB destination. FOB destination ini kalau kita beli barang, ya, barangnya belum sampai, kita belum boleh mencatat sebagai pembelian di sini, ya. Kalau tadi FOB destination, karena kita udah sepakat, begitu barangnya diserahkan kepada ekspedisi, kita udah catat sini. Waktu nanti mau meriksa fisik persediaan barang per tanggal 31 Desember, berarti fisiknya kecil, ya. Kan kita nanti gini, ya. Ini ada 31 Desember, ya. 31 Desember. Jadi kalau 31 Desember kan ini kan harus kita periksa, ya, persediaan akhir. Kenapa kita periksa? Karena kita mau tanya harga pokok, ya. Kita harga pokok supaya kita tahu laba kotor, supaya kita dapat terus ke bawah sampai laba bersih, potong pajak semua ke bawah nih gitu deh nanti. Makanya pada tanggal 31 ini kita melakukan pemeriksaan fisik. Ini nih, pemeriksaan fisik. Inilah gunanya, ya. Gunanya kalau ini kita nggak periksa, kita berdasarkan administrasinya aja, bisa jadi nanti fisiknya ini lebih kecil atau lebih besar daripada administrasi, ya. Sehingga nanti kalau terdapat selisih, maka ini, ya, muncullah namanya pertama kerugian, kemungkinan kedua ada kehilangan atau ada pencurian atau dan sebagainya. Banyak nanti kemungkinan kalau nanti kita melakukan persediaan fisik, ya. Makanya di dalam auditing, ya, kalau pemeriksaan fisik kita mau periksa nggak dikasih, ya, nggak dikasih, maka opini kita langsung pengecualian, ya, pengecualian. Kenapa kita bilang pengecualian? Karena dampak daripada persediaan awal ini, persediaan akhir ini, ya, kalau nggak dikasih kita periksa fisik, kan pengaruhnya kemari. Karena rumusnya kan ini kurang ini kan sama dengan ini. Kalau ini nggak dikasih, ini kan kita ragu, ya. Kalau ini ragu, ini kan ragu, terus ke bawah kan ragu dia, ya. Kemudian pada tahun berikutnya ini kan akan menjadi persediaan awal di sini, ya. Ini tadi, ini kan akan menjadi persediaan awal pada tahun berikutnya. Gitu deh nanti, ya. Jadi terus dia berkelanjutan gitu deh. Makanya dalam persediaan ini kita harus melakukan pemeriksaan fisik. Jadi kalau kita nanti lihat di sini, ya, di sini ceritanya sedikit aja deh. Di sini lakukan pengamatan perhitungan clean, ya, audit programnya itu sebelum akhir tahun tetapkan tanggal dan waktu untuk penghitungan fisik persediaan.
catatlah hasil tes perhitungan terpisah terhadap 100% persediaan yang menunjukkan jumlah kuantitas persediaan. Kemudian tentukan cut off ya. Kemudian minta turunan harga persediaan. Jadi di sini ya, ini audit programnya, kemudian nanti ada tujuan audit, prosedurnya ada ya. Macam mana kita mau memastikan, mau meyakinkan bahwasanya persediaan kita ini ya, ini nanti, ini kan akan larinya ini ya, ini neraca. Persediaan akhir ini kan akan kemari dia, kita dia nanti. Jadi dampaknya luas ya. Kalau ini tadi kita nggak dikasih periksa ya, persediaan awal tahun berikutnya kita ragu, ini ragu, kemudian angkanya ini kan akan masuk ke neraca ya. Ini kan nanti akan punya rasio ya. Ini ada rasionya ini ya. Rasionya jadi ragu-ragu kita. Ya. Ini nggak benar, kenapa? Karena di sininya pun juga nggak benar. Jadi ke neraca pun dia gitu. Ini kan perhitungan laba rugi ya. Makanya persediaan ini ya, dia mempunyai ada dua fungsinya ya. Dia ikut dalam perhitungan laba rugi, dia juga masuk ke dalam neraca. Ya. Jadi untuk masuk kemari, untuk menentukan HPP kan dia harus ikut dari sini. Tapi angka ini nanti kan masuk juga ada ke neraca sana. Ya. Jadi banyak kaitan-kaitan dari persediaan ini. Ya. Makanya nanti kalau kita melakukan pemeriksaannya waktu audit, macam mana cara meriksanya ya. Di buku ini ada ya, cara-cara ngitungnya ini semua ada ya. Tapi saya mau coba dulu ya hitungannya ya. Nanti ini teorinya bisa dibaca ya. Saya mau bikin ini dulu ya, yang gampang, yang simple ya. Kita mau menentukan sebenarnya berapa laba perusahaan ya, laba ininya. Kita lihat soal yang paling mudah dulu ya. Yang paling mudah ini deh. Ini soalnya ya, saya bacakan nanti salin ya. Kalau ditulis lama kali waktunya ini. Oke. Ini saya bacakan ya. Kita mau menghitung, ini ada namanya menghitung berapa kerugian perusahaan apabila terjadi kebakaran. Yang gampang-gampang dulu ya. Oke. Kita salin soalnya ya. Jadi nanti waktu mau menghitung kerugian kebakaran itu yang dihitung adalah ini ya, persediaan akhirnya. Kalau nanti ada di gudang atau bakar, kita ngitung berapa sebenarnya kerugian di persediaan akhir ini. Cara ngitungnya kita tetap menggunakan formula ini. Jadi formula yang kita pakai ini yang waktu kita belajar pada dasar-dasar akuntansi, sampai nanti kerja pun kita tetap menggunakan ini. Karena ini udah baku ya. Udah baku rumusnya. Oke, sekarang kita soalnya nih. Pada waktu tanggal 28 malam bulan Desember tahun 20X1, toko X mengalami kebakaran yang memusnahkan 80% dari persediaan barangnya yang ada di dalam toko. Jadi kalau kita mau hitung ya, ini nanti ini tanggal 31 bulan 12, dia terbakarnya pada tanggal 28 bulan 12. Ini terjadi kebakaran ya. Kebakaran tokonya. Sudah. Dari catatan akuntansi yang dapat diselamatkan
dari catatan akuntansi yang dapat diselamatkan. Diperoleh data sebagai berikut. Titik 2 yang strip ya. Persediaan 1 Januari ini kita bikin tadi 28 Desember 19x1 ya. 19x1 kita bikin 19x1 udah. Persediaan 1 Januari 19x1 90 juta rupiah. Kemudian berikutnya pembelian 150 juta rupiah. Kemudian berikutnya potongan penjualan 4 juta rupiah. Ini angkanya sejajar ya, turun ke bawah ya. Kemudian biaya angkut masuk 2 juta rupiah. Kemudian retur penjualan 3 juta rupiah. Kemudian potongan pembelian 6 juta rupiah. Rp6 juta. Kemudian retur pembelian 5 juta rupiah. Kemudian berikutnya penjualan 157 juta rupiah. Itu kejadiannya ya, 19x1. Kemudian penjelasan lainnya dari daftar laba rugi, dari daftar laba rugi pada tahun lalu ya, maksudnya 19x0 karena tadi kan kita 19x1, tahun lalunya 19x0. Telah diperoleh data sebagai berikut. Harga penjualan ya, harga penjualan di sini. Harga penjualan ini 84.600. Kemudian HPP ini 49.068 kurang ini laba kotor 35.532. Kemudian biaya operasi ya, biaya operasi ini 25.569. Hasilnya 9.963.00. Kemudian pajak ya, pajak dihitung 463.00 kurang berarti laba bersih ini 5.500.000 ini ya. Jadi kalau ini tadi kita ceritanya yang berjalan, yang lalu ceritanya ini ya. Kemudian diminta hitunglah besarnya kerugian karena kebakaran tersebut apabila perusahaan menghitung laba kotornya ini ya, laba kotornya nih sama dengan tahun yang lalu, sama dengan tahun yang lalu. Jadi kalau kita lihat ini tadi ya,
Kita udah lihat gambarannya udah gini. Ini kita hapus ya. Yang disuruh kan berapa barang yang terbakarin ya, yang disuruhnya ini. Tapi kan dari sini kan udah kita bisa dapat ya. Katanya laba kotornya yang ini tadi kita ini sama dengan tahun yang lalu. Tahun yang lalu ini kan. Berarti laba kotornya di sini adalah 35,532 kan gini deh. Kemudian kita mau cari ini ya, berapa penjualan ya. Penjualan ini ya, penjualan kita ya, penjualan ya, penjualan kan tadi 1570, kemudian dikurang ya, dikurang penjualan yang dikembalikan yang 3 juta ya, retur penjualan, retur penjualan ini 3 juta. Kemudian potongan penjualan, potongan penjualan ini 4. Perhatikan jumlahnya 7 ya. Berarti penjualan ya, penjualan bersih ini bersih kan sama dengan 150. Penjualan bersih ini kan bisa naik kemari ya. Jadi kalau gitu penjualannya di sini kan ini jadi 150. Cerita kita kalau ini penjualan jumpa sama ini kan sama dengan HPP ya. Berarti HPP-nya ya, HPP-nya ini kalau ini ketemu sama ini kan laba penjualan dikurang laba kotor kan sama dengan HPP ya. Ini 150 juta kurang 35,532 berarti HPP-nya 468. Ini kan udah oke ini kan, nah gini ya. Ini kan dia. Ini berarti penjualannya kan udah dapat tercari ya, dari 157 kurang ini dapat ini. Tadi dia bilang ya laba kita sama dengan laba tahun kemarin. Laba tahun kemarin kan 35. Berarti lah APP-nya kan sama dengan ini. Kan kita mau menuju kemari. Yang terbakar kan nanti yang ini. Ya. Bisa ya. Sekarang kita cari lagi dari persediaan awal ya. Persediaan awalnya udah dikasih tahu tadi. Berapa dia persediaan awal ada? 90 ya. Ini udah dikasih tahunya 90. Kemudian pembelian ya. Pembelian kita kan udah ada pembelian tadi 150 ya. Kemudian biaya angkut. Ya, biaya angkut kan harus kita tambah. Jadi pembelian tambah biaya angkut. Ini ya. Pembelian. Ini pembelian ya. Ini kan tadi 150 juta. Kemudian biaya angkut. Biaya angkut kan menambah pembelian ya. Biaya angkut ini 2 juta. Ini berarti 152. Kemudian dikurang ya. Dikurang apalagi nih, dikurang nih, dikurang retur pembelian ya, retur pembelian. Jadi udah kita beli, kita kembalikan ya. Mungkin ada yang cacat ya, itu 5 juta. Ini kurung ya. Kemudian ada potongan pembelian ya, potongan pembelian. Ini dia 6 juta. Kemudian ada lagi ya. Jadi kalau kita nanti cari soalnya,
kita contreng-contreng ya. Yang udah, ini udah, yang belum contreng ya. Berarti kalau begitu ini dia. Inilah dia pembelian bersih ya. Pembelian bersih. Berarti 152 kurang 5 juta kurang 6 juta sama dengan 141 ya. 141 inilah kita bawa ke atas ini ya. Nih. Kan pembelian bersihnya ini ya 141. Berarti kalau gitu pembelian barang tersedia untuk dijual 231 juta. 231 juta ini kurang sama ini ya. Maksudnya barang tersedia untuk dijual dikurang harga pokok kan sama dengan persediaan akhir ya. Jadi 231 kurang ini ya. Berarti di sini persediaan akhir yang ada waktu itu 90 juta ya. Berarti ini kurang ini sama dengan 90 juta. Sekarang berapa barang yang terbakar? Ya. Mengalami kebakaran musnahkan 80%. Berarti barang yang terbakar ya, barang yang terbakar ini adalah 90 juta ini ya. 90 juta kali 80% sama dengan 72 juta. Inilah barang yang terbakar ya. Barang yang terbakar itu berarti 72 juta. Ya. 72. Ini ada yang salah sedikit nih ya. Berarti tadi 90 tambah 231 betul. 231 kemudian gross profitnya 35532 114. Barang yang tersedia penjualan 15737. Gross profit berarti HPP-nya 1468. Udah betul. Berarti HPP barang yang seharusnya ada pada saat kebakaran 116. 231 ya. Barang tersedia untuk betul ya. Kemudian HPP 231. Oh, ini ada salah hitung ya. 231 juta kurang 114.468.000. Jadi barang yang ada di sini tadi ya, ada hitung salahnya. Ini barang yang tersedia bukan ini ya. Ini kurang ini sama dengan ini dia. Sama dengan 116.532.000. Berarti 231 kurang ini ya. 114.468. Ya, 116. Berarti kalau gitu yang terbakar ya. Yang terbakar ini adalah 116.532.000 kali 80%. Ya, berarti kali 80% sama dengan 93.225.600. Inilah dia barang yang terbakar ya. Rumusnya tetap kita cari putar-putarnya dari sini ya. Putar-putarnya ini nggak lari ya, rumusnya nggak lari. Oke, kita sampai sini ya. Nanti kita lanjut lagi periode kedua ya. Makasih. Assalamualaikum.